Oke teman-teman, guys, saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas yang mengenai updatean ya pemain keturunan. Nah, kalau kita lihat ya saat ini memang betul ya, Kevin Dick bakar besi ya, setelah sekian lama ya kita selalu mengupdate ya apakah dia pindah. Ternyata kemarin ya sudah diresmikan klub barunya yakni Borussia Mönchengladbach. Nah, apakah ini sebuah kemunduran atau bahkan peningkatan ya? Kalian bisa nanti tulis di kolom komentar mengenai keputusan Kevin Dick pindah ini. Karena kalau dilihat ya teman-teman, saat ini market value-nya semakin lama semakin naik semenjak dia bergabung bersama timnas Indonesia. Terhitung di tanggal ya 26 Januari 2025 ya, kontraknya atau market value-nya itu 78,22 miliar. Ini sangat luar biasa, lonjakan hingga 15% ya. Yang sebelumnya 6,3 miliar, 60,3 miliar. Ini membuat saat ini ya Kevin Dick bisa dikatakan ya pemain Indonesia pertama yang berlaga di Liga Jerman. Saya akan mengupas tuntas ya mengenai Kevin Dick ini dan berapa lama kontraknya, kemudian bagaimana sebenarnya untuk kedepannya, karena ini juga berpengaruh ke timnas Indonesia, apalagi dia akan bermain di liga yang sangat ketat. Sebelum saya lanjut ya, ini ada kabar gembira teman-teman, khusus untuk hari ini ya, parfum premium ini ya, beli satu dikirim 4 ya. Ini harganya cuma 50 ribuan saja ya. Ini kalian nanti akan dapat 4 botol ya. Ini nanti kalian dapat 4 botol, ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Jadi benar-benar bagus, yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Nah oke, kita langsung saja bahas ya mengenai sosok Kevin Dick ini. Yang pertama, bagaimana dirinya ya sebenarnya masih memiliki kontrak ya bersama FC Copenhagen hingga Juni ya, 20 Juni 2025. Itu adalah kontrak terakhirnya bersama FC Copenhagen. Tapi ya secara aturan FIFA ya, selama kurun 6 bulan ya di rentan waktu kontrak yang sudah ditentukan oleh klub ya, dan belum ada tanda-tanda untuk perpanjangan ya, baik pemain maupun pelatih sah ya berhak untuk bernegosiasi. Dan Mönchengladbach ternyata mengincar Kevin Dick itu dari 2 tahun yang lalu ya, dan ini sebenarnya ingin dibajak oleh Mönchengladbach ini, tapi pada saat itu Kevin Dick dan juga Copenhagen sepakat ya untuk terus ya berkomitmen sampai kontrak selesai. Dan sebenarnya kalau dilihat ya teman-teman, Kevin Dick ini masih ingin bersama Copenhagen, tapi direktur teknik klub ya mengatakan bahwa sepertinya Kevin Dick akan dijual. Melihat kabar itu, Kevin Dick pun tak perlu lama-lama lagi untuk dirinya langsung out ya, dan menurut saya ini keputusan yang tepat teman-teman. Mengapa demikian? Faktor pertama ya, bagaimana Kevin Dick ya bermain di Liga Jerman, itu faktor pertama. Kita ketahui ya bahwa Liga Jerman ini ya masuk dalam 5 top terbaik ya Liga Eropa. Ini menunjukkan bahwa ini sebuah kemajuan ya, bukan kemunduran. Walaupun ya kalau dilihat Copenhagen Mönchengladbach ini selalu berada di papan tengah ya, berada di peringkat 5, 6, 7 ya, tapi di situ konsisten ya. Menurut saya untuk berada di UEFA Conference League ya, ini juga masih memungkinkan ya dengan adanya Kevin Dick ini. Nah, kemudian ya faktor kedua ya, mengapa ini akan lebih baik? Jelas ya, selain faktor liga, komposisi kompetisi ini yang sangat luar biasa. Di situ ada Borussia Dortmund, ada juga ini Bayern Munchen, kemudian RB Leipzig, dan juga beberapa tim ya yang sangat bagus ya di Eropa. Artinya dari segi persaingan Kevin Dick sudah di jalur yang tepat, sehingga ketika dirinya nanti pulang ya ke Indonesia menjadi bagian timnas ya, itu jelas ya akan lebih memudahkan pelatih untuk mengakuisisi taktik ala Eropa. Apalagi saat ini kita ketahui ya pelatih Patrick Kluivert, kemudian juga Alex Pastoor dan juga Denny Lanza, jelas ya kultur sepak bola Eropa seperti Belanda, Jerman ya, Italia, Inggris itu sudah hal yang biasa, dan ini adalah nilai plus ya. Kemudian yang menjadi titik yang menurut saya ini jadi hal yang bagus ya bagi sosok Kevin Dick ya, ini adalah bagaimana dirinya ya dikontrak bersama Copenhagen ini hingga 2030.
Nah, ini menjadi poin plus sekali ya. Artinya ya, yang mengambil stigma lah pemain keturunan ya, ketika membela timnas Indonesia berarti karirnya sudah menurun ya. Itu berbanding terbalik sekarang, tonton. Jelas ya, ini benar-benar new era lah. Maka saya bilang demikian. Kevin Dick saat ini berada di top performa. Usianya 28 tahun sebagai pemain sepak bola itu adalah usia yang sangat matang. Dirinya sedang di top performa. Ini menunjukkan bahwa dirinya sangat konsisten. Dan kalau dia membela timnas Indonesia bukan karena dia performanya turun, tapi karena memang kalau saya lihat dia sudah tidak ada lagi pikiran untuk membela timnas Belanda di saat usianya terus berlanjut. Ya, jadi potensi besar untuk Indonesia, ya jelas ya. Dan saat ini media Eropa, kemudian Liga Eropa ya, dengan kualitas pemain Indonesia yang ada di Liga Italia seperti Jay Itjes ya, kemudian juga ada Kevin Dix di Liga Jerman, itu akan merubah stigma mereka bahwa para pemain timnas Indonesia bisa bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Nah, ini bagusnya teman-teman. Dan kemudian ya, ini mungkin yang ingin saya jelaskan ya, agar semuanya ya, pikiran kita terbuka mengenai pemain keturunan. Apakah saya mendukung 100% ya program dari PSSI mengenai pemain keturunan? Jawabannya jelas ya. Dan bagaimana dengan pembibitan usia dini? Jelas ya. Sebenarnya ini bisa menjadi passing grade ya, tolak ukur nantinya, agar bagaimana ya pembibitan ini bisa mencontoh mereka-mereka yang sudah berhasil ini ya, bagaimana dia di usia youth ya, dari 6 tahun kemudian masuk ke akademi sepak bola, kemudian klubnya mulai ya mengontrak profesional ya, baik Feyenoord ya ataupun klub-klub Liga Belanda lain ya, seperti AZ Alkmaar ya, dan juga beberapa klub lain lah seperti Twente. Ini membuktikan bahwa sebenarnya pembibitan usia dini kita harus bisa mencontoh ya para pemain keturunan ini. Jadi tidak ada lagi ya masalah suap menyuap untuk bisa ya mengambil seorang pemain kemudian diterima dengan ya bisa dikatakan uang lah, dan itu jangan sampai terjadi di sepak bola Indonesia karena itu akan merusak sistem ya. Kalau sistem itu sudah rusak, jelas ya bagaimana kita akan melihat ya Indonesia untuk 2030, 2035, 2040 ya, kita bisa konsisten seperti sekarang. Karena saya akui kita juga tidak bisa ya terus menerus ya bergantung kepada pemain keturunan, karena itu pasti ada fase dimana kita akan down ya atau turun ya jika tidak diperkuat oleh pemain keturunan. Nah, ini poin pentingnya. Kemudian ini mungkin yang terakhir teman-teman ya, kita tahu bahwa Kevin Dick ini dikontrak hingga 2030 ya. Kemudian kita juga tahu bahwa target Piala Dunia ya itu sebenarnya kalau target pribadi dari Coach Patrick ya itu 2026. Sedangkan ya 2030 ini para pemain timnas Indonesia ya sedang di masa usia emas ya, hampir 80%. Jay Itjes ya akan berusia 27 ya, kemudian Hilgers pun juga sama, kemudian juga beberapa pemain lain seperti Ivar 26 ya, dan juga beberapa pemain seperti Hapner, Rizky Ridho ya. Ini usia-usia matang di tahun 2030, ditambah lagi sosok Haye, Dix ya, Verndong. Ini juga akan menjadi top leader nantinya. Jadi menurut saya ya, ini adalah kesempatan emas bagi timnas Indonesia yang jangan sampai disia-siakan ya. Kita berkaca dari Mönchengladbach saja ya, dia mengontrak Kevin Dick 2030 itu jelas atas dasar bagaimana kemampuannya dianalisa itu bisa ya sampai 2030 ya. Artinya kita juga harus bisa menilai dari situ bahwa sebenarnya potensi timnas Indonesia dengan rentan umur ya 20 hingga 28 saat ini di 2030 nanti akan matang-matangnya, dan ini menjadi hal yang sangat bagus.
Kevin Dick sudah memberikan kita pelajarannya bahwa para pemain timnas Indonesia bisa bersaing di level Eropa. Kemudian dia juga menjadi pemain pertama dalam sejarah Indonesia di Liga Jerman dan pemain kedua Asia Tenggara ya setelah Gerald Houtman ya yang bermain bersama FC Bochum ya. Kemudian Kevin Dick ya ini akan bermain bersama Mönchengladbach. Nah, bagaimana menurut kalian teman dengan Kevin Dick ini? Apakah kalian yakin jika dirinya akan berhasil ya di Bayern Mönchengladbach di Liga Jerman musim panas nanti? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.